Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 10 manusia atau 10 kelompok yang akan mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Tidak memperpanjang muqaddimah karena pembahasannya juga cukup panjang. Langsung saja yang pertama, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga Ahmad dan juga yang lainnya. Nabi SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang usianya dipanjangkan dan dia bisa memperbaiki amalnya. Hadis yang senada juga dikemukakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khiyarikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian manusia terbaik di antara kalian? Qalu, para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mana. Sebaik-baik orang di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya dan dia bisa memperbaiki amalnya. Inilah kelompok yang pertama. Orang yang paling baik kedudukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang Allah panjangkan usianya. Tapi panjangnya usia dia gunakan untuk beramal saleh. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satu malam Talha ini tidur. Kemudian dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada 2 orang bersaudara. 2 orang yang bersaudara ini dua-duanya rajin beramal saleh. Tetapi yang satu dari keduanya dilebihkan dengan jihadnya. Kemudian dia pun berperang dan berakhir dengan mati syahid. Adapun saudaranya masih hidup sampai mendapatkan 1 tahun setelahnya. Setelah kematian saudaranya yang mati syahid, dia pun masih diberikan umur oleh Allah 1 tahun setelahnya, sampai mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian Allah wafatkan setelahnya. Tiba-tiba kemudian
orang yang mati syahid ini hendak masuk ke dalam surga duluan, tapi dicegah. Justru kemudian saudaranya yang bukan mati syahid tetapi diberikan usia 1 tahun setelahnya, tiba-tiba dia pula yang masuk surga duluan dan saudaranya baru belakangan. Talha ibn Ubaidillah kemudian terbang. Kemudian dia bercerita mimpinya kepada para sahabat, sampai heboh di antara para sahabat. Akhirnya kemudian perkara ini sampai kepada Nabi SAW. Kok bisa orang yang mati syahid dibelakangkan masuk surga dibandingkan saudaranya yang tidak mati syahid? Maka setelah sampai perkara ini kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, kenapa kalian heran? Wa qad shalla kada wa kada sajdatan fa shama Ramadan. Boleh jadi setelah kemudian saudaranya yang mati syahid itu meninggal, orang ini ada kesempatan 1 tahun masih hidup. Selama 1 tahun dia gunakan untuk memperbanyak sholat, kemudian puasa sampai mendapatkan Ramadan. Boleh jadi di bulan Ramadan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, falamma bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardi. Ya tentu jarak keduanya tentu antara langit dan bumi. Dari sini lihat kata para ulama, orang yang diberikan usia lebih, dia punya kesempatan untuk banyak beribadah. Padahal kan orang yang mati syahid itu kan masuk surga tanpa hisab. Tetapi saudaranya walaupun tidak mati syahid, tapi Allah berikan usia 1 tahun setelahnya, dia gunakan untuk beribadah, sholat, puasa dan begitu seterusnya sampai mendapatkan Ramadan. Dengan itulah maka lihat bagaimana usia yang panjang itu, kalau baik amalnya, maka dia menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Abbas ibn Abdul Muttalib sedang sakit, nampaknya sakitnya menurut Abbas ini sudah hampir menjelang kematian, sehingga kemudian dia berangan-angan ingin mati karena tidak tahan. Maka Nabi SAW menasihati Abbas dan mengatakan, la yatamanna ahadakumul maut. Tidak boleh seseorang itu bercita-cita ingin mati. Kenapa demikian? Fa imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan, karena boleh jadi kalau sakitnya disembuhkan dan dia orang baik, maka dengan diberikan usia panjang itulah dia bisa menambah ketaatannya kepada Allah. Tapi kalau dia orang jahat, kemudian disembuhkan dari penyakitnya, adalah kesempatan untuk bertobat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini tidak boleh seseorang itu berangan-angan ingin mati. Karena usia panjang, kalau niatnya kita untuk melakukan amal saleh dan ketaatan, maka akan menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Karena usia panjang itu kalau untuk kejahatan ya lebih baik dipendekkan kan itu. Kalau panjang umur malah banyak maksiat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyindir orang-orang kafir, apa kata Allah? Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Dan tidak boleh ataupun jangan sangka orang-orang kafir itu kami tangguhkan usia mereka itu baik bagi mereka.
kami hanya menangguhkan usia kepada mereka itu untuk supaya dosa-dosa mereka bertambah, dan sudah disiapkan kepada mereka azab yang menghinakan. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau seandainya usia kita panjang dan banyak maksiat, lebih baik meninggal daripada hidup, karena akan memperpanjang proses hisab. Tapi kalau seandainya umur panjang kita gunakan untuk bertobat, beramal saleh dan begitu seterusnya, maka dengan usia inilah kita akan berkah. Karena dikatakan oleh seorang alim, Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, apa kata beliau? Innal awqata was-sa'ati ka ra'sil mali lit-tajir, fayanbaghi an yattajira fima yarbah, wa kullama kana ra'su malihi kathiran kana rabhu akthar, faman intafa'a min umrihi bi an hasuna amaluhu faqad faza wa aflaha, wa man adha'a ra'sa malihi lam yarbah wa khasira khusranan mubina. Apa kata Imam At-Tayyib rahimahullahu ta'ala? Mengatakan, sesungguhnya waktu-waktu yang berjalan kepada kita ini itu sama dengan modal bagi seorang pedagang. Waktu itu sama dengan modal bagi seorang pedagang. Maka sudah selayaknya seorang pedagang harus memanfaatkan modalnya supaya dia banyak untungnya. Maka setiap kemudian dia banyak untungnya, maka harta yang dimilikinya akan lebih banyak. Maka begitu juga waktu-waktu dalam umur seseorang. Kalau seandainya umur itu digunakan untuk beramal saleh, otomatis akan dapat pahala banyak. Ketika dia dapat pahala banyak, maka faqad faza wa aflaha, dia akan beruntung dan sukses. Wa man adha'a ra'sa malihi, barang siapa yang kemudian menghambur-hamburkan modalnya dan dia tidak mendapatkan keuntungan, maka dia sudah jelas kerugiannya dengan kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan berusaha mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Al-Quran dari orang lain dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini yang kedua. Manusia yang paling baik adalah yang belajar Quran dari orang lain, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran ini memiliki keagungan yang luar biasa, karena bisa mengangkat derajat kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhajat kepada kita supaya kita sering membaca Quran. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abi Dzar ini minta dinasihati. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bitilawatil Quran, fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama. Saya anjurkan kepadamu hai Abu Dzar, kata Rasul, perbanyaklah baca Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi cahayamu di bumi dan akan menjadi simpananmu di langit. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan Tirmidzi, nanti di sorga orang-orang yang gemar membaca Al-Quran di dunia itu akan dikumpulkan. Kemudian dikatakan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang cinta dengan Quran,
Iqra, baca. Wartaq, naiklah. Allah akan berikan sayap di bahu-bahunya, kemudian disuruh terbang ke langit. Warattil, kemudian baca secara tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di sorga kelak itu ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para penghafal Quran, para pencinta Al-Quran, sehingga derajat mereka ditinggikan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Makanya jangankan lagi cerita surga, orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu akan ditinggikan derajatnya di dunia, di kuburannya, dan di akhiratnya. Adapun di dunia, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu an, apa kata Rasul? Ya ummu al-qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam dalam solat adalah orang yang paling aqra terhadap Al-Quran. Apa aqra di sini? Banyak hafalannya, bagus bacaannya, kemudian bagus suaranya, maka orang ini harus dikedepankan jadi imam. Karena orang ini berhak menjadi imam. Ini di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan bahwa orang yang seperti ini berhak menjadi imam. Adapun dalam kuburan, dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi SAW ketika menguburkan para syuhada, apa kata Nabi SAW? Ayyuhum aktsar akhdan lil Quran. Siapa di antara para syuhada ini yang paling banyak hafalan Qurannya? Maka kemudian para sahabat mengisyaratkan kepada Fulan ibn Fulan. Maka Rasul mengatakan, dahulukan dia masuk ke dalam kuburan sebelum yang lain. Lihat bagaimana Rasul mendahulukan para penghafal Quran masuk ke liang lahat dibandingkan yang lain. Adapun di akhirat, tadi hadis yang kita baca, kelak di sorga para pembaca Quran itu di dunia akan diangkat derajatnya sampai ke derajat yang paling tinggi di sorga. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat sampai ke kuburan dan sampai kepada sorga. Oleh karena itulah maka jangan pernah malas membaca Al-Quran. Apalagi secara umum memang pahala membaca Quran itu satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau setiap hari kita baca Al-Fatihah saja, ada berapa huruf itu kebaikan yang kita dapat? Apalagi kalau sampai 1 lembar, 2 lembar, apalagi sampai dihatamkan dalam sekian hari, tentu pahalanya jauh lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Nabi SAW tidak pernah berbuat keji dan tidak pula menyuruh orang untuk berbuat keji. Bahwa beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kelompok yang ketiga adalah manusia terbaik di sisi Allah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhlak ini luar biasa ya kawan. Kenapa? Karena perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah akhlak. Ibadah kan banyak, salat, puasa, zakat, haji, macam-macam ibadah itu. Dan semuanya bisa memasukkan orang ke dalam surga. Tetapi akhlak ini adalah perkara yang paling banyak
manusia masuk surga itu justru dari akhlaknya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Manusia yang paling banyak Allah masukkan ke dalam surga adalah mereka orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik akhlaknya. Bahkan di surga itu ada tingkatan-tingkatan surga tertentu yang tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan haji dan ibadah-ibadah yang lain, hanya bisa diraih dengan akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Sesungguhnya seseorang itu mampu mendapatkan dengan kebaikan akhlaknya derajat orang-orang yang berpuasa ataupun orang-orang yang salat. Maksudnya salat malam. Artinya orang-orang yang berakhlak itu bisa menandingi orang-orang yang rajin salat sunnah dan orang-orang yang rajin qiyamul lail. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk kesempurnaan iman adalah ahasinuhum akhlaqah, orang yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lalu seperti apa akhlak itu? Ulama mengatakan akhlak itu ada di 6 perkara. Kalau ada kita di 6 perkara ini, berarti kita berakhlak. Yang pertama, an yakunal insan katsiral haya qalilal adha. Pertama, banyak malunya dan sedikitnya dia menyakiti orang. Ini pertama, banyak malu dan sedikit menyakiti orang. Yang kedua, katsirus salahi saduqul lisani qalilul kalami. Suka memperbaiki orang, mengislah. Kemudian lisannya senantiasa jujur dan sedikit bicara. Kemudian yang ketiga, katsirul amali qaliluz zalali qalilul fuduli. Banyak beramal, sedikit kesalahannya dan sedikit fudulnya. Fudul itu artinya berlebihan, entah berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan tidur, berlebihan bicara, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, barran wasulan waquran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan syafiqan. Barran, orang yang berbuat baik kepada orang tua. Wasulan, suka menyambung silaturahim. Saburan, orangnya sabar. Syakuran, suka bersyukur. Radiyan, ridha dengan pemberian Allah. Haliman, lembut. Rafiqan, halus. Afifan, menjaga kehormatan. Syafiqan, dan menyebar kasih sayang. Ini yang keempat. Yang kelima, la la'anan wala sabbaban wala nammaman wala mughtaban wala ajulan wala haqudan wala bakhilan wala hasudan. Yang kelima, tidak suka melaknat, tidak suka mencela, tidak suka mengadu domba, tidak suka menggibah, tidak terburu-buru, tidak pendengki, tidak bakhil, dan tidak suka hasad dengan orang. Ini yang kelima. Dan yang terakhir, basyashan hasyashan yuhibbu fillah wa yardha fillah wa yaghdhabu fillah. Suka tersenyum, sumringah bahasa kitanya, mukanya senang, orang memandang pun senang. Kalau dia mencintai, dia cinta karena Allah. Kalau dia redha kepada seseorang, dia redha karena Allah. Dan kalau dia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 perkara termasuk daripada sifat orang yang memiliki akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini yang ketiga. Yang keempat, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikatakan hasan sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julus. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah berdiri di tengah-tengah sahabat yang sedang duduk-duduk. Faqala, maka Rasul katakan di hadapan para sahabat yang sedang duduk-duduk itu, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang terbaik di antara kalian dari orang terburuk di antara kalian? Mau aku kabarkan siapa orang terbaik di antara kalian di antara orang terburuk kalian? Fasakatu, sahabat diam. Maka Nabi SAW mengulang 3 kali. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Rasul, habarkan kepada kami siapa orang yang terbaik di antara kami dari yang terburuk di antara kami. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah manusia yang senantiasa diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari keburukannya. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Di zaman Nabi, ikhwan, ada seseorang dari kejauhan itu mengarah ke rumah Nabi. Ketika itu Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha berada di dalam rumah. Jadi Nabi SAW tiba-tiba mengatakan kepada Aisyah, bi'sa ibnul ashirah, wa fi riwayatin bi'sa akhul ashirah. Kata Rasul, ya Aisyah, itu orang tuh yang mau kesini itu manusia yang paling buruk yang pernah aku lihat. Kata Rasul, itu manusia yang akan datang kemari itu adalah manusia yang paling jelek, yang paling buruk. Maka Aisyah radhiyallahu anha terdiam ketika orang tersebut datang. Anehnya Nabi SAW malah lembut dengan orang itu. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan halusnya, dengan lembutnya, dengan akhlaknya Rasul memperlakukan orang itu, setelah pergi Aisyah heran dan mengatakan, Rasul, tadi kau ngomong orang itu orang yang paling buruk, kenapa aku bersikap baik dengan dia? Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Wahai Aisyah, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan manusia yang lainnya karena takut dengan keburukannya. Orang yang ditinggalkan manusia oleh orang lain, kita ditinggalkan orang gitu. Kenapa orang itu meninggalkan kita? Karena orang itu takut dengan kita berbuat jahat kepadanya. Artinya kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya orang itu suka dengan kedatangan kita karena kita ini diharapkan kebaikannya, maka kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Contoh umpamanya, kita ini sering bantu orang, entah dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan uang kita, dengan sedekah kita, dan begitu seterusnya. Secara otomatis orang-orang yang dibantu itu, mereka mengharap kedatangan kita. Ketika mereka susah, mereka selalu mengharap dalam otaknya, kapanlah dia datang bantu saya. Kalau saya ngomong kayaknya segan sudah banyak bantu. Maka orang yang diharapkan kebaikannya orang lain yang seperti ini adalah, kata Rasul, khairukum, kalian sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya, kata Nabi, orang yang paling buruk adalah orang yang manusia ditinggalkan orang lain karena takut keburukannya. Lalu kenapa Nabi SAW berbuat baik kepada orang yang dikatakan dia orang paling buruk di hadapan Aisyah? Karena Rasul SAW berbuat baik itu supaya dia jangan berbuat jahat. Makanya kita berbuat baik sama dia. Sebab orang jahat kalau dijahati makin jahat kan. Tapi orang jahat kalau kita baikin, mudah-mudahan kejahatannya tidak sampai kepada kita. Itu maksudnya tujuan Nabi SAW bermuamalah baik dengan
orang yang jahat yang dikatakan Rasul kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Abi Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in dha'iftu am ba'dil amal?" Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak sanggup memperbanyak amal? Bagaimana pendapatmu kalau aku ini tidak sanggup banyak-banyak melakukan amalan? Mungkin ya hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Adapun yang sunnah ini ya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini juga nasihat bagi kita ya, yang kurang sunnah, kurang mengamalkan sunnah. Mungkin kita kurang sholat sunnahnya, kurang puasa sunnahnya, kurang sedekahnya, kurang baca Qur'annya, pokoknya kurang dari sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara mengimbanginya? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abi Dzar ini, "Takuffu syarraka ya Aba Dzar anin nas, fa innaha sadaqatun minka ala nafsika." Kata Rasul, "Takuffa syarraka ya Aba Dzar anin nas." Cukup engkau tahan. Jangan sampai engkau berlaku jahat kepada manusia, karena itu bentuk sedekah untukmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya kita ini tidak banyak beramal, maka usahakan jangan menyakiti orang, gitu maksudnya. Jangan menggibah orang, jangan menghina orang, jangan melaknat orang, jangan namimah kepada orang, jangan hasad kepada orang, jangan dengki kepada orang. Begitu maksudnya. Supaya kekurangan kita dari segi amalan-amalan sunnah itu bisa ditempel dengan cara seperti itu. Ketika ada niat jahat tidak jadi. Ketika mau mengucapkan kalimat kotor tertahan. Ketika mau gibah tidak mau. Nah, justru itu yang bisa menandingi amalan-amalan yang kita tinggalkan dari amalan-amalan sunnah itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu rahimahullahu taala mengatakan, "Liyakun hadzal mu'min minka thalathatan." Hendaklah seorang mukmin itu harus punya 3 akhlak. Hendaklah seorang mukmin harus punya 3 perkara dalam hidupnya. Pertama, illam tanfa'hu fala tadur, wa illam tafrahu fala tahumma, wa illam tamdahu fala tadhumma. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, jangan mencelakakan orang. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan hati orang, jangan membuat dia bingung ataupun stres gara-gara kita. Dan kalau kita tidak bisa memuji orang, jangan pula kita mencela orang. Apa kata Yahya bin Mu'adz? Kalau engkau tidak bisa memberi manfaat kepada orang, jangan menyakiti. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan, jangan buat sedih. Kalau engkau tidak bisa memuji, jangan mencela. Inilah akhlak seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, hadis yang dikeluarkan dalam Sahihul Jami dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW mengatakan, "Khairukum man at'ama at-ta'ami wa radda as-salam." Orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang suka memberi makan kepada orang lain dan suka menjawab salam dari salamnya orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. "Rasul, alimni amalan yudkhilanil jannah." Bisa enggak kau ajarkan satu amalan atau amalan-amalan apalah terserah yang dengan amalan itu Allah masukkan aku ke surga. Maka Nabi SAW mengatakan, "At'ini ta'am." Kau harus beri makan orang yang membutuhkan. "Wafshus salam," sebarkan salam.
Wa ati bil kalam, perbaiki santunkan ucapan. Wa sholli bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia tertidur. Kata Rasul, tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Dan 4 poin ini adalah 4 poin yang pertama kali dikhutbahkan Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi SAW ketika pertama kali khutbah di Kuba, 4 poin inilah yang dikhutbahkan Rasul SAW. Wahai manusia, berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, sebarkan salam, santunkan ucapan, dan salatlah di malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Ketika Abdullah ibn Salam, seorang tokoh Yahudi, mendengar tuh khutbahnya Nabi SAW, langsung masuk Islamnya. Tokohnya Yahudi itu Abdullah ibn Salam itu ma'ruf. Ketika mendengar khutbahnya yang luar biasa, padahal cuma 4 kata ini saja, masuk ke lubuk hati Abdullah ibn Salam, datang kepada Rasul, padahal dia pendetanya Yahudi. Tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kenapa Nabi SAW bicara seperti itu? Coba dalam mukadimah khutbahnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar, ini orang-orang muhajirin, tidak bawa apa-apa dari Mekah, tidak bawa harta, hanya pakaian di badan. Mereka berhajat kepada makanan, minuman, kasih minum. Bukan begitu bahasa Nabi. Tapi Nabi SAW hanya menyindir dan mengatakan, berilah makan. Maka secara otomatis artinya bahwa memberi makan adalah amalan terbaik, di mana Ansar harus memperlakukan muhajirin sebaik mungkin. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan, khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan dan yang menjawab salam. Ada sebuah hadis, tetapi oleh sebagian ulama dilemahkan karena ada seorang rawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini kenapa dilemahkan riwayatnya? Karena perpustakaannya terbakar, sehingga hafalannya melenceng-lenceng. Sehingga ulama hadis mengatakan riwayat Ibnu Lahiyah sebelum terbakar perpustakaannya diterima. Tetapi setelah terbakar perpustakaannya, maka riwayatnya lemah. Begitulah kehati-hatian para ulama. Tapi secara makna benar. Beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat wa salasun munjiyat wa salasun kafarat wa salasun darajat. 3 perkara bisa menghancurkan kalian, 3 perkara bisa menyelamatkan kalian, 3 perkara bisa menghapuskan dosa kalian, 3 perkara bisa mengangkat derajat kalian. Adapun 3 perkara yang menghancurkan, fasyuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsi. Kebakhilan yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan i'jab, kesombongan yang ada pada diri seseorang. Adapun 3 yang bisa menyelamatkan, fal adlu fil ghadabi wal ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Adapun 3 perkara yang bisa menyelamatkan, adil saat marah, berbuat adil saat marah. Karena biasanya orang yang marah itu tidak adil. Biasanya kalau orang lagi marah, emosi, tidak akan berbuat adil dia. Tapi kalau dia ingin selamat, adillah saat Anda sedang marah. Yang kedua, sederhanalah, baik Anda fakir ataupun kaya. Dan yang ketiga, takutlah kepada Allah, baik di waktu sendirian ataupun terang-terangan. Adapun 3 perkara yang bisa menggugurkan dosa, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat, wa isbagil wudu, yang kedua menyempurnakan wudu, dan yang ketiga naqlul aqdam ilal jamaah, berusaha melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah.
Adapun yang ketiga yang bisa, yang keempat yang bisa, tiga perkara yang bisa mengangkat derajat di sini syahidnya. Pertama, it'amut ta'am, memberi makan. Yang kedua, ifsa'us salam, menyebar salam. Dan yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika manusia sedang tertidur. Maka di antara yang mengangkat derajat kita adalah memberi makan dan menyebarkan salam. Taib, ini yang kelima. Yang keenam, disebutkan juga di dalam kitab Sahihul Jami dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, khairun nasi dzul qalbil mahmum wa lisan as-sadiq. Qalu saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah, fama mahmumul qalbi? Qala huwa an-nakiyyu takiyyu la ithma alayhi wala baghya wala ghilla wala hasad. Kata Nabi SAW, sebaik-baik